Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan atau saya ajarkan bagaimana cara melakukan migrasi untuk simpanan pokok wajib dan simpanan pokok khusus di unit toko ya. Nah, ini versinya di unit toko. Apabila dari pihak toko atau koperasinya itu simpanan pokok, wajib, dan khususnya mau dicatat di laporan neraca unit tokonya sebagai modal toko ya. Jadi di sini langsung saja saya demokan. Yang pertama, kita menerima data Excel dari pihak user. Nah, di sini datanya yang ini ya, data anggota ini saya bukakan. Nah, seperti ini data yang dikirim oleh user. Di sini ada nama, alamat. Setelah itu di sini ada batasan penjualan kredit apabila anggotanya transaksinya itu sekalian ada penjualan yang kreditnya. Jadi ini controlling untuk limit piutangnya ya. Ini khusus anggota harus diisi penjualan limit kreditnya. Setelah itu di sini ada juga simpanan pokok, wajib, dan khusus. Jadi dari pihak unit toko pencatatan modal simpanan pokok, wajib, dan khususnya mau dicatat di unit tokonya juga. Baik, kita langsung saja untuk migrasikan. Ini data Excel-nya sudah kita terima. Kita minimize. Setelah itu ini data member. Nah, ini data member template dari aplikasinya ya. Nah, ini kita buka ini. Oke, sebentar proses. Nah, setelah ini ada template-nya ya. Jadi yang kita copy paste itu yang pertama nama ya, nama, yang kedua alamat nih. Kita copy paste, tarik ke bawah nama dan alamatnya. Kalau alamatnya tidak ada, boleh dikosongkan, itu hanya opsional. Yang penting ada namanya. Oke, sudah. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita paste di kolom nama member beserta alamatnya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang di sini kan data anggota untuk limitnya. Nah, ini limitnya juga diisi ya. Ini limitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini limitnya 1 juta ya. Nah, ini yang diisinya oleh pihak user, tapi kalau mau diisikan oleh pihak Aulia juga bisa, nanti dari Aulia Shop yang mengisikan. Oke, seperti ini. Kita copy paste aja. Isi di batas transaksi. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kembali lagi ke kolom member. Nah, di sini untuk kodenya, ini kan template-nya dari aplikasi ya. Ini sudah default dari aplikasinya. Jadi ini kodenya seperti ini. Untuk kode yang pertama 00011. Jadi kita tinggal yang ini kita copy, lalu kita paste, terus kita tambahkan di sini. Nah, ini 11-nya diganti 12 seperti ini. Setelah itu kita klik atas yang ini, lalu kita shift, klik tombol shift. Nah, seperti ini, baru tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Oke, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu dari pihak user itu tidak mencantumkan nomor anggota. Jadi nomor anggotanya tidak ada ya. Bisa kita gunakan dari nomor yang ini, yang di kolom kode ini. Tinggal kita copy. Nah, kita taruh aja di kolom anggota ini. Nah, ini sebagai nomor anggotanya. Oke, sudah seperti ini. Terus di sini untuk saldo piutang dari pihak user belum mencantumkan nilai sisa piutangnya. Artinya untuk piutang
kita asumsikan piutangnya sudah tidak ada ya. Artinya sudah tidak ada lagi tagihan piutang dari anggotanya. Dalam kurung lunas semua ya. Oke, seperti itu. Terus kita kembali lagi ke kolom anggota. Nah, seperti ini. Kolom anggota. Nah, di sini kan ada simpanan pokok, wajib, dan khusus. Oke, seperti ini ya. Jadi, untuk mengisi saldo simpanan pokok, wajib, dan khususnya, kita bisa masukkan di kolom saldo ini. Apabila piutangnya tidak ada ya, tidak ada tagihan semua, kita kosongkan di sini semua, nanti kita tinggal sesuaikan di aplikasinya. Oke, ini kita kosongkan aja ini seperti ini. Oke, setelah itu nanti, nah ini karena ada simpanan pokok wajibnya, maka pokok wajib dan khusus kita gabung semua. Berarti kita kasih rumusnya sama dengan pokok plus atau tambah klik wajib plus lagi atau tambah klik khusus lalu enter. Nah, seperti ini ya. Lalu tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita copy paste setelah itu. Nah, copy paste di kolom saldonya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi munculnya value gini ya. Nah, berarti kita Ctrl Z lagi, kita copy paste ke lain kolom dulu. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih yang value. Nah, ini kita hilangkan dulu rumusannya. Setelah itu tinggal kita copy lagi, baru kita klik lagi yang di kolom saldo. Nah, seperti ini ya. Oke, ini yang kolom yang kita copy paste value-nya, kita hapus saja nilai di sini. Kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi pertanyaannya, misalkan dari pihak user itu hanya mengirim simpanan pokoknya saja, berarti kan yang dimigrasikan cuman simpanan pokok, kita drag ke bawah lalu copy paste ke kolom saldo. Tapi kalau misalkan ada simpanan wajib dan khususnya, maka pokok, wajib, dan khusus harus digabung ya, dulu totalnya berapa. Begitu juga misalkan dia tidak ada simpanan khusus, maka dia hanya punya pokok dan wajib, maka pokok dan wajib ini harus digabung dulu rumusannya tadi, lalu tinggal di drag ke bawah, lalu copy paste value dan copy paste ke kolom saldo. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Baik, di sini kita lanjut lagi ke member. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah siap kita migrasikan semua. Oke, sudah. Oke, tinggal kita migrasikan. Jadi posisinya untuk buka Excel ini aplikasi harus ditutup dulu ya. Aplikasinya jangan terbuka dulu. Oke, sudah, tinggal kita file, save as, browse. Setelah itu tinggal kita pilih yang network, save, yes. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu tadi yang file ini save as, browse, pilih yang tipenya ini ya, tipenya Microsoft 5.0 95 workbook. Oke, lalu kita save, yes. Nah, setelah itu, nah ini posisinya yang Excel ini kita tutup saja. Nah, setelah itu tinggal kita buka aplikasinya. Tadi kan aplikasinya jangan terbuka dulu ya. Kalau sudah Excelnya sudah tersepkan, lalu kita masuk ke aplikasinya. Nah, setelah itu kita login menggunakan usernya. Nah, setelah itu, oke, sudah. Setelah itu baru kita ke fitur menu admin. Di sini ada namanya proses import member. Jadi caranya itu sama seperti member anggota migrasinya. Oke, kita klik import member, lalu tekan yes. Nah, seperti ini ya.
Oke, setelah itu kita ke master data, ke daftar pelanggan. Setelah itu kita tarik ke atas paling pojok ke atas ini. Nah, di sini ada nilai yang kosong nih di kolom namanya. Ini kita hapus aja nih, kita hapus. Oke, pack setelah itu. Setelah itu kita ke fitur di sebelah kiri transaksi ini ada fitur tabel ya, tabel. Klik yang ini, pilih yang saldo piutang. Nah, setelah itu kita tarik ke atas, kita pilih yang nilainya kosong ini lagi, hapus, yes, dan pack. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita sesuaikan ya. Jadi di daftar pelanggan ini dia malah masuk ke kolom saldo awal penjualan kredit. Harusnya tadi dia masuknya ke simpanan pokok, wajib, dan pokok khusus. Jadi tinggal kita replace ini. Kita replace ya. Oke, kita exit. Sekarang kita minimize aplikasinya. Ini minimize. Nah, sekarang kita buka Visual Fox Pro namanya. Visual Fox Pro. Silahkan dibuka Visual Fox Pro-nya. Nih, kita buka Visual Fox Pro-nya. Lalu ini kita copy paste dulu. Nah, kita buka Visual Fox Pro. Setelah itu kita klik Set Deva to. Set Deva to seperti ini. Oke, use tabelang. Browse. Nah, di kolom kita tarik dulu ke kanan. Di sini ada saldo awal nih. Saldo awal yang di tabelang ini kita nolkan semua ya. Berarti kita replace all saldo awal with 0. Nah, kita browse lagi. Kita lihat lagi, pastikan saldo awalnya sudah 0. Ini sudah 0 ya. Oke, kita Ctrl W, setelah itu use MP utang, enter, browse. Nah, setelah itu kita tarik ke kiri. Nah, ini bagaimana kita caranya saldo awal yang piutang ini berpindah ke kolom AWL. Tulis bacanya gimana ini? AWL anggota ya, atau aulang anggota seperti ini. Nah, jadi yang nilai yang saldo awal ini kita masukkan ke aulang anggota. Oke, kita Ctrl W, lalu kita kasih rumusnya replace all anggota seperti ini, aulang anggota with saldo awal seperti ini ya. Oke, seperti ini rumusnya, enter. Nah, lalu kita browse lagi. Nah, lalu kita cek lagi di sini, kita tarik ke atas, kita lihat lagi di sini apakah saldo awal yang pokok khusus harusnya wajib sama saldo pokok, saldo wajib, dan pokok khusus yang ini jumlah penjumlahannya apakah sudah berpindah ke sini. Nah, ini sudah berpindah ya. Sekarang tinggal kita nolkan nilai yang saldo awal dan saldo awal 5-nya ini. Oke, replace all saldo awal with 0. Setelah itu replace all saldo awal 5 with 0. Kenapa jadi 5? Karena kita migrasinya di bulan 5, bulan Mei. Enter. Nah, lalu kita browse. Nah, ini sudah 0 semua ya. Baik itu yang saldo awal dan saldo awal 5-nya. Oke, Ctrl W, close all. Nah, setelah itu kita minimize. Kita kembali ke aplikasinya lagi. Lalu kita ke fitur menu laporan. Kita proses data, proses, dan oke. Setelah itu kita fitur laporan anggota. Klik yang bulanan, preview. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini sudah masuk semua ya nilainya. Oke, nilainya sudah masuk. Kita ke halaman terakhir, last pack. Nah, di sini kan baru
simpanan pokok, wajib, dan pokok khususnya dia tertotalnya itu 385.640. Tapi nanti di neracanya itu nanti akan terpisah ya. Kalau di register ini dia memang gabung antara pokok, wajib, dan khususnya. Tapi kalau di neraca dia terpisah. Sekarang kita migrasikan ke neracanya, tinggal kita jurnal aja berarti. Oke, kita close, keluar, kita ke fitur laporan, sandi transaksi. Apabila belum ada sandinya, kita buatkan dulu sandinya. Oke, ini kita gunakan aja sandi yang terakhirnya. Ini bebas ya sandinya, mau gunakan sandi berapa, asalkan 3 digit ini sandi angkanya. Oke, kita kasih di sini 947 ya. Oke, kita kasih keterangannya saldo awal SIM pokok. Kita klik yang debitnya nih, debitnya sudah betul, berarti di sini 232200 untuk yang pokok akunnya ya. Oke, simpan, tambah lagi, gunakan lagi sandi berikutnya, SIM wajib ya. Oke, debitnya sudah betul, kasnya, kreditnya yang wajib 232300. Simpan, tambah lagi, kita klik lagi, sandinya 4949, pokok khusus. Nah, seperti ini. Oke, kita klik yang debitnya sudah betul, kita klik yang di sini lagi. Nah, ini pokok khusus. Oke, sudah simpan. Nah, tinggal kita exit, tinggal kita masukin berapa total simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan pokok khususnya di neraca. Kita minimize, kita buka kembali untuk from Excel-nya tadi, yang member anggota ya. Sorry, yang data anggota. Nah, ini kita lihat di sini, kita tarik ke bawah, berarti tarik ke bawah untuk kolom pokok. Nah, oke, untuk kolom pokok, di sini kita average. Nah, ini pokoknya segini, lalu kita tarik lagi paling atas di kolom wajib, kita tarik lagi ke bawah. Setelah itu kita average atau kita jumlahkan, terus kita ke simpanan pokok khusus, kita tarik. Nah, setelah itu kita average. Nah, tinggal kita lihat berapa untuk totalnya. Tadi yang pokok khusus 622, kita copy dulu. Masuk ke aplikasi. Kita ke fitur keuangan, jurnal, tekan tambah, kita klik sandi, kita scroll ke bawah, gunakan sandi SIM saldo awal pokok, kita kasih di sini saldo awal SIM pokok. Enter. Nah, kita copy paste aja nilainya, enter. Oke, simpan, tambah lagi, kita pilih lagi yang wajib. Oke, paste. Kita ke Excel-nya tadi. Excel-nya, nah ini yang wajibnya totalnya segini. Enter, simpan, tambah lagi pokok khususnya 949. Oke, minimize. Ini yang pokok khususnya. Oke, paste, enter, simpan. Nah, sudah. Setelah itu exit, kita cek ke fitur laporan, laporan keuangan, neraca saldo. Nah, di sini sudah terinci ya, dia ada pokok, wajib, dan khusus. Jadi kalau di register itu gabungan dari simpanan pokok, wajib, dan khususnya totalnya. Oke, kalau di neraca ini dia masuknya jadi modal totalnya seperti ini. Oke, kita close, preview, dan tekan selesai. Seperti itu untuk cara migrasi unit toko untuk pencatatan simpanan pokok, wajib, dan khususnya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.